Shalom. Mari kita buka dari 1 Tawarikh, saudara. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 10 dan saudara menjawabnya dengan ayat yang ke-11 dengan suara keras. Demikian seterusnya. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sampai di situ firman Allah. Saudara, kalau kita lihat di sini, maka saudara Daud juga memberi contoh kepada kita. Dia mengucap syukur buat segala sesuatu yang Allah sudah buat di dalam hidupnya. Saudara, dia mengucap syukur karena dia melihat tangan Allah yang perkasa melakukan keajaiban-keajaiban. Saudara, dia mengucap syukur karena Tuhan mendampingi dia melewati masa-masa yang paling gelap di dalam hidupnya. Saudara, dan dia tulis semua ucapan syukurnya di dalam Mazmur. Tetapi di dalam Tawarikh ini, saudara, dia menyingkatnya, saudara, menjadi satu pujian syukur di depan seluruh rakyatnya. Nah, saudara, kita lihat hari ini, saudara, pagi hari ini, ada 4 alasan yang paling mendasar kenapa kita mengucap syukur. Saudara, kita lihat ayat yang pertama. Terpujilah Tuhan ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel. Saudara, yang pertama, sebenarnya kita perlu mengucap syukur untuk sesuatu yang luar biasa. Karena kita mempunyai hubungan sebagai anak dan bapa dengan Tuhan. Amin. Mempunyai satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan sehingga kita boleh panggil Bapa. Amin. Saudara, kita boleh panggil Bapa, saudara. Nah, saudara, coba renungkan hari ini. Seberapa saudara mempunyai keintiman dengan Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang pada waktu kecilnya atau bahkan sampai dia tua, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya. Saya punya seorang teman, saudara, yang setiap kali, saudara, bapaknya itu memukul dia dengan ikat pinggang atau dengan rotan, saudara, hanya untuk gara-gara kesalahan yang kecil. Saudara, kadang-kadang dia digantung di pohon, saudara, ya, hanya gara-gara kesalahan yang kecil. Saudara, sehingga pada waktu dia menjadi dewasa, saudara, dia tidak pernah bisa doa Bapak kami. Doa yang lain bisa, ya, dia nyembah Tuhan, sebut Allah yang perkasa. Tapi dia tidak pernah bisa sebut Bapak. Karena begitu dia sebut Bapak, saudara, bayangan dia itu tentang Bapak yang kejam, Bapak yang memukul, Bapak yang kerjanya, saudara, ya, menyakiti hatinya. Saudara, tetapi saya mau berkata, dia bukan Bapak yang seperti itu, saudara. Saya sudah menjalani hidup bersama Tuhan dari sejak saya kecil sampai hari ini. Lebih dari 30 tahun saya mengenal Tuhan. Dan semakin hari saya melihat bahwa dia adalah Bapa yang luar biasa. Dia bukan Bapa yang seperti itu. Kalau hari ini saudara masih punya bayangan tentang Bapa yang mengerikan, mungkin saudara punya bayangan Bapa yang tidak bertanggung jawab, saudara. Ya, Bapa yang meninggalkan saudara pada waktu saudara masih sangat muda, membiarkan ibu saudara setengah mati berusaha. Karena dia Bapa yang pergi menyeleweng atau mabuk, saudara. Maka Tuhan bukan Bapa yang seperti itu. Beberapa orang membayangkan bapaknya begitu lemah, saudara. Ya, karena bapak yang di dunia yang dia lihat hari-hari adalah bapak yang lemah, yang tidak bisa bekerja,
yang dibentak-bentak mamahnya, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Dan dia berpikir bahwa Bapa di surga juga seperti itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara, dan Bapa hanya menyerah dengan setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, tetapi pagi hari ini saya mau supaya kita sungguh-sungguh berubah. Image kita tentang Bapa itu berubah. Saudara, dia itu Bapa yang luar biasa. Dan saya melihat itu dalam hidup ayah saya. Saudara, saya bersyukur saya memiliki satu contoh Bapa yang benar. Dan itu membuat saya sampai detik ini semakin tahu dan semakin kenal Tuhan. Saudara, dan setiap kali saya melihat ayah saya tahu ayah saya belum seberapa, tapi ada Bapa yang lebih luar biasa yang selalu mendampingi kita. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya kecil, saudara, saya sakit batuk. Saudara, dan kalau saudara tahu batuk itu kan bisa buat tidak tidur semalaman. Saudara, dan saat itu susah sekali saya tidur. Sudah jam 10 saya masih batuk, tidak bisa tidur. Kemudian ayah saya, saudara, yang dengar batuk saya dari kamarnya. Kamar kami pisah, saudara, tapi dia bisa dengar batuk saya dari kamarnya. Dia datang ke kamar saya, terus dia bilang begini, tidak bisa tidur ya? Iya, tidak bisa tidur, saya bilang. Terus dia gandeng saya keluar, dia bilang, kita buat yuk, ya, ini menjadi satu malam yang spesial. Terus saya bilang, malam yang spesial gimana? Ayah saya bilang, kamu kan tidak pernah kan tidur sampai jam 12. Saat itu saya masih umur 7 tahun kurang lebih, saudara. Dia bilang, kamu tidak pernah kan tidur sampai malam sampai jam 12. Dia bilang, coba aja sekarang kita nikmati, katanya. Orang-orang besar suka tidur sampai jam 12. Ya, terus ayah saya bilang, nanti papa siapin ya makanan kecil, kemudian minuman, kemudian kita cari film yang bagus. Ini hari spesial, ini malam spesial antara kamu dan papa. Saudara, dan hari itu saudara, saya melewati dengan ayah saya sampai jam 12. Kemudian saya jatuh tertidur di pangkuannya. Saudara, sehingga hari itu dan malam itu saya tersiksa karena batuk, tetapi itu bukan membuat saya menangis. Itu bukan membuat saya, saudara ya, menjadi saudara trauma dengan batuk atau menyesal karena saya sakit batuk. Saudara, jujur, itu menjadi satu kenangan, salah satu kenangan termanis yang saya punya dengan ayah saya. Saudara, itu mungkin peristiwa yang hampir-hampir orang lain tidak pernah mengalami. Tapi sejak itu saya tahu Bapak kita di surga. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Mungkin saudara mesti mengalami bangkrut. Mungkin saudara mengalami ditolak cintanya. Saudara mungkin mengalami tidak punya uang. Saudara mungkin mengalami sakit. Tetapi ada satu Bapa yang mendampingi kita. Dan akan membuat pengalaman itu bukan menjadi pengalaman yang pahit, tetapi pengalaman yang membawa kenangan yang manis antara kita dengan Bapa kita. Saudara, karena itu Alkitab berkata, dia mengubah setiap kutuk menjadi berkat. Dia mengubah setiap air mata, saudara, menjadi sukacita. Dia mengubah, saudara ya, setiap saudara duka cita menjadi, saudara, air yang berbuah-buah penuh dengan kesegaran. Dia membuat setiap padang gurun yang kering, saudara, menjadi kebun buah-buahan. Saudara pernah baca itu semua? Karena Allah kita Allah yang kreatif. Saudara, dan itu saya alami, saudara. Saya alami bersama Tuhan hari demi hari. Saudara, saya punya pengalaman mengalami itu, saudara. Di mana suatu saat Tuhan berkata kepada saya untuk mempersembahkan semua uang, saudara. Ya, waktu itu saya masih di Belanda. Dan Tuhan suruh saya untuk mempersembahkan semua uang saya. Saudara, dan hari-hari itu, saudara, menjadi hari-hari yang sebenarnya mengerikan. Karena saya tidak punya uang sama sekali. Saudara, tetapi hari-hari itu justru menjadi hari-hari yang paling menakjubkan dalam hidup saya. Saudara, pada waktu saya memberani untuk mempersembahkan uang saya, saudara, ya semuanya ke dalam pelayanan Tuhan. Saudara, dan saya mulai berpikir, saudara, bahwa saya tidak punya uang buat jajan di restoran. Saya tidak punya uang lagi untuk beli baju. Saya tidak punya uang lagi, saudara, untuk menikmati banyak hal, saudara. Dan saya berpikir saya harus mencukupkan diri. Ya, dengan apa yang ada, makan roti tawar, saudara. Kemudian malam makan nasi seadanya, saudara, dengan mie, saudara, atau sayur, saudara. Tetapi hari-hari itu rupanya Allah buat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu saya tidak ada uang sama sekali, setiap hari ada yang ajak saya makan. Saudara, saya bersyukur, dan diajak makannya bukan yang biasa-biasa.
Saudara diajak makan ke restoran yang saya tidak pernah makan. Saudara, yang mahal sekali. Diajak makan, saudara juga diundang ke satu pesta. Saudara, yang pesta itu makannya 7 macam. Jadi pertama duduk sudah dapat 1 makanan. Kemudian 2 makanan, 7 macam. Tidak selesai sampai situ, saudara. Ada orang yang kasih saya baju baru. Tidak selesai sampai situ, saudara. Kiriman dari ibu saya dari Indonesia datang tepat hari-hari itu. Saudara, sehingga 1 bulan itu, saudara, setiap hari arah kirim surprise buat saya. Setiap hari Tuhan kasih saya kejutan, memberikan saya hal-hal yang luar biasa. Sampai saya berkata, kalau gini caranya tak kasih terus deh duit saya deh. Karena setiap hari saya justru mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan. Bukan kekurangan, tapi kenikmatan. Saudara, itulah Bapak kita. Bapak kita itu kreatif. Bapak kita kalau meminta, saudara, bukan untuk mempersulit kita, tapi mempermudah kita. Bukan untuk mempermiskin kita, tapi untuk memperkaya kita. Bukan, saudara ya, untuk Bapak kita membuat kita menderita, tapi untuk membebaskan kita dari setiap beban. Amin. Saudara, coba mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur punya Bapak yang seperti Engkau. Mari berjalan dengan aku, supaya aku merasakan betapa Engkau Bapa yang nyata buat aku. Bapa yang sungguh dekat. Bapa yang sungguh real. Bapa yang sungguh luar biasa. Saudara, tapi ayah saya tidak cuma seperti itu. Ya, dan ayah saya sedikit luar biasa, tapi Tuhan jauh lebih luar biasa. Saudara, ada sisi Bapak yang lain. Saudara, ayah saya adalah ayah yang mengajar saya untuk tough dan untuk kuat. Saudara, saya masih ingat, saudara, pada waktu itu saya batuk, pilek. Ya, pilek sekarang, lebih banyak pileknya lah, saudara. Dan saudara, semakin saya pilek, nggak bisa nafas, saudara ya. Terus kemudian itu rupanya pilek nggak tahu bagaimana menyerang telinga saya. Sampai radang di telinga. Saudara, dan telinga saya mulai menjadi sakit. Terus kemudian saya bilang sama ayah saya, dan saya masih ingat ayah saya berkata begini, mau pakai iman atau mau pakai dokter? Ya. Terus kemudian saya bilang pakai iman. Terus ayah saya bilang, itu dong baru anaknya papa. Saudara, dan saya suka sekali membuat ayah saya bangga. Ya, saya suka sekali kalau ayah saya bisa berkata, ya, gitu dong. Ya. Saudara, dan saya suka, saudara. Dan saya bilang, oke, karena iman. Untuk ya, menunjukkan bahwa saya anak papa, saudara, dan itu saya masih kecil lah, masih 9 tahunan, saudara. Saudara, tetapi kalau saudara belum pernah sakit telinga, wah, saudara ya, jangan menginginkan hal itu, saudara. Sakit telinga itu luar biasa rupanya sakitnya, saudara. Saudara, itu naik ke kepala, naik ke gigi, turun ke gigi, saudara ya. Dan itu membuat kepala cekot-cekot, saudara ya. Belum lagi di telinga ini kayak ditusuk-tusuk, luar biasa sakitnya, saudara. Saudara, dan pada waktu itu mulai sakitnya mulai kerasa, kepala udah pusing, gigi mulai ikut sakit, saudara ya. Telinga rasanya ditusuk-tusuk, saya mulai bilang, Pak, sakit, pakai obat aja deh, ke dokter aja deh. Terus ayah saya senyum dan berkata begini, masa gitu aja menyerah, saudara ya. Masa? Saya mau mulai nangis dan dia berkata, ya, kalau nangis mah bukan iman lagi, cengeng namanya. Saudara, dan ayah saya bilang, terus mesti gimana? Pokoknya makin sakit, makin bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, dan setiap kali saya sudah tidak bilang, tidak kuat, dia bilang kuat. Nah, ya. Setiap kali saya bilang, udahlah nyerah sekarang, tunggu sebentar lagi. Saudara, dan itu terjadi, saudara, sampai berhari-hari. Sampai puncaknya, saudara. Saya masih ingat jam 12 malam. Itu sakitnya sudah tidak tertahankan, saudara. Ya, saudara, dan saya coba bisa menjerit, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Itu seperti mendadak, saudara. Sakit itu dicabut dan hilang. Total. Saya sembuh total, saudara. Dan besok paginya sembuh total. Tidak sakit sama sekali. Dan saya melihat mujizat malam itu. Jam 12 malam. Saudara, jadi Bapak itu tidak hanya membuat dan memanjakan kita, tapi Bapak juga membuat kita kuat. Saudara, dan itulah Bapak kita di surga. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak anak Tuhan
Yang menjerit dan berkata, "Ndak kuat." Dan Bapa kita di surga teriak gini, "Kuat." Ya, masih kuat. Kita bilang sekarang Tuhan minta jodoh. Udah pengen banget punya pacar. Tuhan senyum, "Belum." Ya, tunggu. Ya. Saudara, mungkin yang sebagian dari kita berkata, ya, "Tuhan, kapan dong aku diberkati?" Tunggu. Ya. Kalau kamu anakku, kamu bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Saudara, dia Bapa. Dia Bapa yang lewat segala sesuatu sedang mendidik kita. Dia sedang memperkuat kita. Saudara, kalau saya lihat ayah saya ya, dia tidak pernah suka, saudara, kalau anaknya itu manja. Dia tidak pernah suka kalau anaknya itu dikit-dikit nangis. Tidak tahu bapak yang lainnya, tapi bapak saya itu begitu, saudara. Karena itu saya kemudian mulai dari 9 tahun ke atas, saya hampir-hampir tidak pernah nangis di depan dia, saudara. Saudara, karena apa? Karena saya tahu bapak saya suka sekali kalau lihat anaknya kuat. Tapi di satu sisi saya tahu bahwa Allah suka kalau kita menjadi kuat. Karena itu tadi lagu kita nyanyikan, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Amin. Alkitab berkata dia tidak memberikan lebih dari kekuatan kita. Alkitab berkata dia pasti, saudara ya, memberi jalan keluar. Alkitab berkata dia memegang tangan kita. Saudara, biar hari ini saudara bisa berkata, "Bapak, aku mengucap syukur untuk apapun yang kau buat. Karena itu membuat kita menjadi kuat. Aku mengucap syukur untuk pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Karena aku tahu itu mendidik aku. Aku mengucap syukur untuk setiap penundaan-penundaan. Ya, untuk setiap perkara yang Tuhan tidak berikan. Karena itu yang terbaik buat aku." Amin. Saudara, mari. Allah tidak memanjakan kita, tapi Allah mau membentuk kita menjadi luar biasa. Saudara, ucapkan syukur. Kalau saya mau cerita tentang Bapak, saudara, itu bisa menjadi satu cerita sepanjang hari. Karena saya bersyukur punya Bapak yang luar biasa. Yang sampai detik ini, saudara, dia mendidik saya, menguatkan saya. Dan setiap kali saya lihat ayah saya, sekali lagi, saya tahu bahwa ayah saya bukan apa-apa. Tapi saya punya Bapak yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, yang lebih mengasihi kita, yang lebih kuat, yang lebih kaya, yaitu Bapak kita di surga. Amin. Ya, coba mengucap syukur untuk Bapak. Mengucap syukur untuk Bapak. Saudara, sekali waktu, saudara ya, anak saya, saudara, ditanya di sekolahnya, ya, "Siapa orang tuamu?" Saudara. Saudara, dan tanya apakah dia suka atau bangga dengan orang tuanya atau tidak. Sudah ceritalah saudara tentang orang tuanya. Saudara, dan beberapa anak saudara ya, itu maju ke depan dengan menundukkan kepala. Dan dengan sangat pelan saudara, mereka berkata, ya, "Papa saya di rumah aja, tidak ada kerjaan." Ada lagi saudara yang maju ke depan dan menunduk pelan dan berkata, "Papa saya suka pukul mama. Mereka suka berantem." Saudara, tapi kemudian anak saya maju dan dengan senyum yang sangat lebar, dia berkata, "Saya punya papa bos dan saya punya mama pendeta." Dan dia bilang, "Saya bangga punya papa mama yang seperti itu." Saudara, pernah enggak kita bangga karena kita punya Tuhan? Pernah enggak? Ataukah kita harus menundukkan kepala dan kita malu dengan Tuhan kita? Ada banyak orang. Pada waktu itu saya pergi ke bandara. Saudara, sedang antre. Tiba-tiba saudara yang di depan itu pakai jilbab. Yang di sebelah-sebelahnya saudara pakai peci. Ini seorang anak pakai kalung salib. Saudara, dan kemudian ditembak langsung sama seorang bapak. Kristen ya? Dimasukin saudara. Apakah sebegitu memalukan bapak kita? Saudara, saya pernah ketemu. Saya tahu persis, saya kenal orang ini. Orang ini Kristen. Dia di sebuah restoran dan sedang berkumpul dengan teman-teman kantornya, saya ada di belakang. Pada waktu makanan itu didatangkan, saudara,
Teman-temannya langsung menyikat. Dan saya tahu teman-temannya rata-rata bukan Kristen. Dan dia tidak menyempatkan diri untuk berdoa. Dia malu. Dia malu dengan bapaknya. Dia malu dengan agamanya. Dia malu, saudara. Hari ini saya tanya, apakah saudara bangga punya Bapa seperti Allah di surga? Atau saudara malu? Kalau saudara bangga, angkat kepalamu tinggi-tinggi dan berkata, saya anak raja. Amin. Saya punya Bapa yang luar biasa. Saya bersyukur karena Bapa kita ajaib dan hebat. Saudara, seringkali kita malu karena pekerjaan kita. Dan kita merasa bahwa Bapa kita tidak bisa memberikan kita pekerjaan yang baik. Saudara, kita malu karena pelayanan. Saudara, dan kita berpikir dan merasa bahwa pelayanan adalah sesuatu yang hina. Saudara, kita malu, saudara, karena sesuatu, saudara, keadaan kita miskin. Dan kita malu, kita rasa bahwa Bapa tidak memberkati kita. Tapi saya berdoa supaya hari ini cara berpikirmu berbeda. Saudara, engkau mulai bangga dengan Bapa kita di surga. Dan kalau engkau pelayanan, serendah apa, sekecil apapun pelayananmu, jangan pernah malu. Tapi bangga karena engkau bisa mengerjakan sesuatu yang kekal di sana. Saudara, kalau engkau miskin, jangan pernah malu. Tapi engkau bisa berkata, aku sedang mengalami didikan Tuhan. Dan aku tahu pada waktunya Allah akan mempercayakan perkara yang besar. Saudara, coba bangga. Bangga dengan apa yang engkau punya. Bangga. Nah, saudara, anak saya waktu itu, saudara, beberapa temannya semua sudah punya handphone. Mereka sudah punya handphone, saudara, dan kemudian teman-temannya nanya, nomor HP kamu berapa? Dia bilang, gua nggak punya. Ya. Terus kemudian, saudara, teman-temannya mulai tanya dia dan berkata begini, memangnya kamu nggak bisa beli ya? Katanya ya. Memangnya nggak punya duit ya? Katanya. Saudara, dan kemudian anak saya jawab dengan sangat lantang, saudara. Dia bilang, bisa. Kapan aja saya mau beli juga bisa. Yang 10 kali lebih bagus dari kamu juga bisa. Katanya. Cuma papa saya berpikir itu belum baik buat saya. Jadi saya tunggu sampai papa saya setuju. Dan kalau papa saya setuju, nanti dia belikan jauh lebih bagus dari punya kamu. Percayalah, katanya ya. Saudara, ini anak umur 9 tahun. Tapi dia bisa punya keyakinan seperti itu. Dia tahu bahwa papanya mampu. Dia tahu kalau papa bilang belum waktunya, itu berarti tidak baik buat dia. Tetapi kalau papa sudah kasih izin, papa kasih yang terbaik buat dia. Saudara pernah tidak punya keyakinan itu? Orang tanya, tidak punya duit ya? Belum punya rumah ya? Saudara bisa jawab seperti anak saya? Bisa. Uangnya banyak kok di surga. Cuma papa bilang, saya harus bersyukur dengan yang ini. Nanti, kalau sudah waktunya, papa kasih lebih baik dari punyamu. Amin. Bisa punya iman seperti itu? Sungguh. Ya. Yang tidak punya jodoh ditanya, sendiri terus ya? Bisa berkata, iya, karena papa lihat itu terbaik buat saya. Tetapi nanti Tuhan akan kasih yang luar biasa buat saya. Amin. Bisa percaya bapak seperti itu? Atau saudara malu-malu berkata, iya, belum dapat nih, heran, gak ada yang mau. Saudara, anak-anak, hari ini saya berdoa dan saya mau menyerukan, banggalah, percayalah kepada papamu. Mengucap syukur punya Bapa yang dahsyat dan luar biasa. Dan percaya dia tidak pernah terlambat, percaya dia tidak pernah salah, percaya bahwa dia tidak menahan kebaikannya, dan dia selalu beri yang terbaik buat kita. Amin. Saudara, saya berdoa. Ya. Saya tidak tahu apa yang saudara belum punya sekarang, tapi saudara harus praktek. Ya. Saudara tatap pinggirnya gitu ya, nanti ya dengerin dulu instruksi saya. Misalnya saudara lagi bergumul nih, saudara ya, soal rumah. Ya, saudara tatap orang sebelah saudara, jangan malu. Ini perkataan iman, bilang, Bapak sedang sediakan rumah yang paling luar biasa buat saya. Ya. Kalau saudara sedang berdoa buat jodoh ya, saudara enggak apa-apa bilang gini, Allah menyediakan ya pasangan hidup yang luar biasa buat saya. Amin.
Coba perkatakan iman. Ayo ngomong sama sebelahnya. 1, 2, 3. Ayo bicara saudara sama temannya. Nah kan tidak berani kan? Saudara coba dong perkatakan iman. Ya. Saudara bilang dong sama temannya. Bilang apa yang saudara gumulkan dan berkata, Bapak sedang sediakan yang terbaik. Saudara pengen kendaraan, bilang ada mobil yang bagus loh. Bapak sedang bungkus buat saya. Gitu ya. Ayo ngomong. Ya. Malu-malu sih ya. Padahal iman itu harus diperkatakan, saudara. Iman itu harus diperkatakan, saudara. Supaya saudara bangkit di sini dan memulai mengucap syukur. Terima kasih untuk Bapak yang baik. Terima kasih. Ya. Saudara, setiap dari kita coba deh, saudara bangkitkan hubungan dengan Bapak. Itu akan menimbulkan satu ucapan syukur yang luar biasa. Dan itu akan membawa iman, kedewasaan, kekuatan, kasih mengalir dari hidup kita kepada banyak orang. Alasan yang kedua, kita lihat saudara. Kita lihat ayat yang ke-11 saudara. Alasan yang pertama, karena kita memiliki hubungan dengan Bapa. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa yang luar biasa. Alasan yang kedua untuk kita mengucap syukur ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudara, alasan yang kedua, saudara harus mengucap syukur karena Dialah kepala kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin supaya saudara lebih memahami siapa Tuhan. Saudara sebagai kepala, ya, sebenarnya kepala itu mengontrol semua tubuh kita. Kepalalah saudara yang menyuruh jantung untuk berdenyut. Walaupun saudara ya, itu kelihatannya otomatis. Kepalalah saudara yang menyuruh saudara untuk melirik atau berputar, semua itu dikontrol di kepala. Saudara, pada waktu kepala ini error saudara ya, maka sebenarnya seluruh tubuh kita itu menjadi error. Saudara, orang kalau ditembak di tangan masih tidak apa-apa. Orang ditembak di perut masih bisa hidup loh saudara. Saudara, tetapi begitu orang itu ditembak di kepala saudara ya, jeger, otaknya meletus, dor saudara ya, habis dia sudah. Betul kan? Saudara, habis semuanya. Saudara, kalau sudah bilang kalau di jantung, memang kalau persis kena di jantungnya saudara ya, itu saudara juga game over. Tapi kalau jantungnya berhenti sebentar, terus diganti jantung lain, masih hidup, saudara. Betul enggak? Tapi enggak ada yang bisa ganti kepala, otak. Betul kan? Enggak bisa. Coba saudara, potong kepalamu, ganti, saudara ya. Enggak bisa. Enggak bisa itu. Kalau jantung masih bisa, saudara. Ya. Jantung masih bisa, saudara. Dicopot sebentar bisa, saudara. Diganti jantung utuh, bisa diganti satu jantung, saudara, ganti, bisa, saudara. Tetapi kalau kepala tidak bisa, saudara, ya, habis sudah, saudara. Nah, saudara, demikian juga hidup kita. Hidup kita ini punya ketergantungan mutlak dengan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah bisa hidup di luar Tuhan. Kita tidak pernah bisa satu detik pun, saudara, kehilangan kontrol dari Dia. Saudara, banyak orang membatasi kontrol Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mereka berpikir bahwa Tuhan hanya tahu soal gereja. Dan Tuhan boleh mengontrol soal gereja. Ya, Tuhan boleh mengontrol soal kerohanian kita. Tuhan boleh mengontrol, saudara ya, soal, saudara, hal-hal yang normal dalam hidup saya. Tetapi begitu saudara kita shopping, kita lupa Tuhan. Begitu kita makan tidak tanya Tuhan. Saudara, ini mungkin kecil, tapi saya belajar dari ayah saya. Saudara, ayah saya sekarang menjelang 70. Tapi badannya masih kuat, sehat, sempurna, saudara. Barusan ini, saudara, ada seorang dokter ya yang mencoba mengecek keadaan atau ayah saya, dan dia geleng-geleng kepala. Dia bilang semuanya bagus, jantungnya bagus, levernya bagus, darahnya bagus. Dia bilang untuk umur 70, dia bilang ya, ini luar biasa, dia bilang. Oh, dia bilang, dengan kondisi seperti ini, katanya ya, ini kata dokternya nih, sebenarnya Om bisa hidup 20 tahun lagi, katanya.
Dan ayah saya bilang, enggak, dalam nama Yesus, katanya ya. Kenapa? Karena ayah saya itu enggak suka hidup panjang-panjang, saudara. Dia selalu yang diharapkan adalah bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan Bapa di surga. Saudara, karena itu kalau orang ngomong umur panjang, dia yang batal dalam nama Yesus, katanya, saudara. Saudara, dia kalau mau cepat-cepat pulang, udah selesai, udah pulang, katanya, saudara. Saudara, tetapi secara medis, saudara, seluruh tubuhnya itu luar biasa. Mulai dari otaknya, saudara ya, jantungnya, levernya, tekanan darahnya, semuanya, saudara, ginjalnya, itu perfect, saudara. Sampai katanya dokternya, ini om bisa hidup 20 tahun lagi. Oke, pasti semuanya beres kok, katanya. Tidak ada masalah. Nah, saudara, kenapa? Kalau saudara lihat, ayah saya itu bukan orang yang menjaga makanannya sangat. Saudara, ada orang-orang yang menjaga makanannya sangat dengan tidak berani makan udang sama sekali. Tidak berani makan BABI, gitu, saudara ya. Terus kemudian saudara tidak makan steak, tidak makan durian. Ayah saya sampai umur 70 makan durian, udang, apapun dia makan. Saudara bilang, kok bisa? Dia punya satu, dia berkata gini, apapun yang saya makan, sebelum makan saya berdoa sungguh-sungguh. Dan kalau Tuhan bilang stop, saya stop. Kalau Tuhan bilang makan, saya makan. Saudara, jadi dia makan durian ya. Dia waktu itu pernah dia makan durian, baru 2. Dia bilang ini, stop ah. Terus kita bilang, biasanya sampai 1 durian habis. Terus dia bilang, gak boleh itu sama Tuhan. Saudara, soal kecil. Tapi yang di dalam ini dia selalu aktifkan. Tuhan sebagai kepala, kontrol dalam hidupnya. Saudara, kemudian dia pergi ke luar negeri, udara dingin sekali. Dia minum minuman keras untuk penghangat. Saudara, tetapi baru dia minum sehari 2 hari, saudara ya, setiap hari sedikit, saudara. Saudara, kemudian hari yang ketiga dia bilang, tidak boleh, sudah stop. Tuhan bilang tidak baik untuk usia saya. Saudara, dia berhenti. Dia tahu kapan berkata iya, dia tahu kapan berkata tidak. Bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Saudara, dan itu setiap hari. Saudara, dia belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segalanya. Saudara, walaupun saya anaknya ya, kalau misalnya dia mau saya undang, jangan pernah harap saya bisa berkata, Pak, datang ya. Dan kemudian saudara dia akan datang. Enggak. Saudara, setiap kali saya berkata, Pak, saya mau ngadain acara begini, Papa bisa datang enggak? Dia selalu jawab, nanti ya, tanya Tuhan dulu. Saudara, dalam segala hal, dia akan menjawab, ya saya datang, Tuhan suruh saya datang. Nanti kalau saya bilang, Pak, acaranya begini, Papa bagian doa, dia bilang lagi. Tapi saya tergantung Tuhan loh ya. Nah, kalau Tuhan tidak suruh doa, saya tidak jadi doa. Iya Pak, saya sudah tahu lah. Ya. Pokoknya kalau berurusan dengan ayah saya, selalu harus ada ruang di mana terserah Tuhan. Saudara. Kita tidak bisa prediksi, saudara ya. Kita tidak bisa pastikan dan suruh dia melakukan apapun kecuali yang Tuhan lakukan. Saudara, dan saya lihat, karena kontrol Tuhan dalam hidupnya itu. Sampai soal makan, soal kesehatan, soal tidur. Kadang-kadang dia lagi nonton film nih saudara ya. Dia lagi nonton film, seru filmnya, lagi tadedot. Tiba-tiba dia berdiri dan saya bilang, loh Pak, kemana ini film lagi seru-serunya? Sama Tuhan suruh tidur. Katanya besok pagi mau dibangunin. Tidur dia saudara ya. Baru jam 9. Saudara, karena nanti tiba-tiba jam 2 dia sudah bangun. Dia sudah mulai berlutut, dia mulai menyembah, dia olahraga dengan menyembah, berlutut, saudara. Ya, dan itu membuat kondisi tubuhnya luar biasa. Saudara, kalau saya melihat dia pelayanan, saudara dulu, di usia 60, 65, saudara ya. Aduh, saya taubat ya saudara. Saudara, dia bisa dari Amerika, saudara, berhasil ke sini Indonesia. Dan tetap fit. Saya aja yang muda, jet lag, hancur, capek saudara. Dia bisa fit sekali. Saya tanya, Pak kok bisa sih fit? Dia bilang, hidup ini, tubuh ini tidak terpengaruh oleh ritme pesawat, ritme negara, tapi oleh ritmenya Tuhan. Jam berapa Tuhan suruh bangun, saya bangun. Jam berapa saya suruh tidur, saya tidur. Jam berapa Tuhan suruh doa, saya doa. Di pesawat juga seperti itu, dimanapun seperti itu. Jadi saya tidak terpengaruh. Saudara, dan itu membuat hidupnya benar-benar luar biasa. Semuanya, saudara, dia menjadi sehat, kuat.
Saudara, kalau dia nyetir juga seperti itu. Ayah saya itu jago ngebut, saudara. Dia itu opa yang jago ngebut. Ya, di usia yang tua, saudara. Sampai sekarang ini 70 ini dia masih biasa, saudara. Bandung Semarang nyetir sendiri, saudara ya. Saudara, Bandung Jakarta apalagi, saudara. Selalu dia nyetir sendiri. Kemarin dia barusan datang juga nyetir sendiri, pulang dia nyetir sendiri, saudara. Itulah ayah saya, kuat sekali, saudara ya. Nah, saudara, di usia itu sekali waktu dia lagi ngebut. Di tol itu dia jarang, saudara. Yang namanya pakai mobil ya di bawah 100 itu jarang. Saudara, dia kalau di tol itu 100 lewat, saudara. Selalu 110, saudara ya. 120 kadang-kadang, saudara. Itu ayah saya. Saudara, tetapi jangan niru ya. Kalau saudara tidak sepeka ayah saya. Saudara, nah waktu itu saudara dia di tol sama saya dan tiba-tiba saudara dia nurunin jadi 90. Saya yang biasa ikut sama dia, saya tanya, ngapain jalan 90? Saya bilang ya, orang biasanya 100, 110 biar cepet nyampe lah Pak, ngapain jalan? Dia senyum dan bilang, enggak boleh sama Tuhan, katanya. Enggak tahu kenapa, dia bilang, tapi enggak boleh. Dia jalan 90, bahkan beberapa saat kemudian sebelum keluar tol, saudara ya. Dia turunkan lagi jadi 70. Dia bilang Tuhan suruh turunin lagi. Saudara, dan kemudian sampai saudara, kami makan di Cikampek, keluar. Pada waktu makan di Cikampek, saudara, kami makan, keluar dari makan. Saudara, rupanya rodanya, itu tidak tahu kenapa, mungkin buatnya produksinya atau apa jelek. Saudara, itu rodanya mengelupas. Dan itu seandainya ayah saya tidak menurunkan, saudara, panas yang kencang itu akan membuat saudara roda ini lepas, meletus, dan mungkin kami terputar di tol, saudara. Tuhan tidak bilang bahwa rodanya masalah, tapi Tuhan cuma berkata pada ayah saya, turunkan kecepatan. Saudara, saya lihat kontrol Tuhan dalam segala sesuatu, sampai soal nyetir. Dan saya sudah lihat itu dalam hidup saya berkali-kali. Saudara, dan itu bukan cuma untuk ayah saya, tetapi saudara untuk setiap dari kita yang mau dengar-dengaran, mau menjadikan Tuhan sebagai kepala. Dia akan mengontrol seluruh hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Lipatkan Tuhan. Lipatkan Tuhan, saudara, untuk mengontrol segala hidupmu. Saudara tidak perlu begini, jangan dibalik ya. Kalau saudara seperti otak bekerja, saudara itu kan banyak hal yang sudah otomatis bergerak, betul enggak? Jadi saudara tidak begini, aku tidak akan berangkat ke gereja kalau tidak dengar suara Tuhan berkata, berangkatlah ke gereja. Ya, saudara. Saudara juga jangan dibalik, ya bilang, saya tidak mau makan, ya. Nunggu Tuhan bilang, makanlah bubur, gitu ya. Karena Tuhan belum bilang saya mesti makan apa pagi hari ini, saudara ya. Tidak. Jangan dibalik seperti itu. Tapi coba setiap pagi belajar berkata begini, Tuhan, sepanjang hari ini aku serahkan kepadamu. Paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Berbicaralah kepadaku apa yang harus kulakukan. Kalau aku melakukan yang bukan daripadamu, stop Tuhan, bicara dengan keras. Ingatkan aku apa yang aku harus lakukan. Sudah. Setelah itu jalani hidupmu seperti biasa. Tetapi begitu saudara tiba-tiba saudara mau makan sesuatu, Tuhan berkata stop, letakkan itu, ya. Dan saudara cari yang lain. Atau kemudian saudara mau berangkat misalnya, dan hatimu tidak enak, jangan berangkat, saudara. Berdoa dulu, tanya apa yang harus engkau lakukan sebelum berangkat. Saudara mungkin mau main saham, atau saudara mau ngedil, saudara. Dan saudara harus hubungi Tuhan. Terus di dalam hati bertanya. Saudara, beberapa hari yang lalu adik saya sedang mengalami sesuatu. Adik saya yang kedua, seorang pedagang, saudara ya. Dia melakukan transaksi, saudara, dengan biliet kertas dan sebagainya lah, saudara. Saudara, dan dia mendapat satu cek, saudara. Dan cek itu dia dapat, saudara, hari Jumat, saudara. Hari Jumat jam 4:30 sebelum bank tutup. Saudara, cek itu asli, saudara ya. Asli, cek asli, saudara. Ada tanda tangannya, jumlah nominalnya ada, saudara. Semuanya asli, saudara. Saudara, dan itu jumlahnya cukup besar, M, saudara.
Dan pada waktu itu diambil, dipegang sama adik saya. Tiba-tiba Tuhan berkata, cek, bank sudah tutup. Tapi Tuhan ingatkan satu temannya yang kepala cabang, saudara, di sebuah bank, saudara, di bank Mandiri, saudara. Dan saat itu Tuhan berkata, cek. Akhirnya dia cek, dia hubungi, saudara. Dan kemudian temannya bilang, oke, Sabtu pagi saya buka komputer saya buat kamu. Kita cek ini, gitu ya. Apakah ini asli atau palsu? Saudara, itu asli, kertasnya asli, semuanya asli. Tapi pada waktu dicek, saudara, ternyata itu aspal. Asli tapi palsu. Uang itu tidak ada, saudara. Itu bukan cek kosong. Tapi uang itu, bahkan nomor rekening itu semuanya tidak ada di situ. Saudara, seandainya adik saya tidak punya Tuhan dan dia sudah terima, saudara, maka dia mengalami kerugian yang fatal. Saudara, dalam banyak hal, saudara, seringkali kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita belajar melibatkan Tuhan, saudara ya, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, dia Allah yang pegang kendali dalam seluruh hidup kita. Saudara, hidup ini jalan bersama Tuhan adalah yang paling luar biasa. Setiap kali saya mau marah sama anak saya atau mau menegur anak saya, saudara, kalau Tuhan berkata stop, saya stop. Tapi kalau Tuhan tidak bilang apa-apa, saudara, saya tetap marah. Ya, karena anak juga perlu dididik, saudara. Saudara, tapi kadang-kadang Tuhan bilang, enggak, ini belum waktunya. Kamu mau marahin sekarang percuma, dia tidak akan ngerti. Saya berhenti. Dan saya melihat itu semuanya menjadi baik. Hari-hari tambah indah dan tambah indah. Saudara, belajarlah untuk membuat Tuhan menjadi kepala yang mengontrol seluruh hidupmu. Itu kelihatannya sepele, tapi hasilnya luar biasa. Kalau Tuhan suruh engkau telepon seseorang, jangan pernah tunda. Kalau pada hari itu engkau telepon, pasti ada mujizat. Saudara, kalau engkau disuruh untuk besuk seseorang, jangan tunda. Kalau engkau lakukan tepat, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, hanya soal sepele berdoa. Tapi kalau engkau melakukan dalam ketepatan, maka itu hasilnya, saudara, mujizat. Saudara, dalam soal menabur, saudara, mungkin masalah 10.000 atau 20.000. Tapi kalau engkau melakukan dalam ketepatan, maka engkau akan melihat kelipat gandaan terjadi. Buat Tuhan jadi kepala di dalam hidupmu. Engkau akan melihat luar biasanya Tuhan. Mulai mengucap syukur dia sebagai Bapa. Dan sekarang mulai mengucap syukur bahwa dia sebagai kepala di dalam hidup ini. Amin, saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Alasan yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Saudara perlu belajar mengucap syukur karena Allah mengenal kita dengan baik. Amin. Kalau saudara tidak pernah kenal, saudara ya, maka saudara tidak pernah, saudara, menemukan yang paling dalam. Sebenarnya ada banyak orang tidak mengenal dirinya. Dan dia berpikir mereka mengenal dirinya. Sehingga mereka tidak setuju pada waktu Tuhan berbuat banyak hal. Saya jelaskan ini. Dulu saya tidak pernah berpikir, saudara, bahwa saya ini seorang wanita yang butuh ditaklukkan setiap hari. Saya tidak pernah kenal itu. Jadi saya waktu saya muda, remaja, berusia sekitar 15-17, saya mulai bermimpi mendapat jodoh yang romantis. Saudara ya, yang sangat romantis, yang bisa memberikan bunga, dan satu lagi, mesti nurut sama saya. Ya. Supaya saya pikir rumah tangga saya langgeng. Saudara, dan Tuhan tidak pernah berikan itu buat saya. Tuhan berikan saya jodoh, saudara, yang keras. Yang harus saya yang nurut dengan dia. Yang tidak romantis. Dan membuat saya gregetan, saudara ya. Karena seolah-olah dia cuek-cuek, saudara ya, sama saya. Saudara, suami saya itu model tipe laki yang cuek-cuek butuh, saudara ya. Jadi cuek tapi juga butuh, saudara ya. Manja tapi keras, saudara, seperti itu. Nah, saudara, dulu saya tidak tahu sampai Tuhan singkapkan. Setelah saya menikah sekian lama,
Dan saudara dan saya sama suami saya itu tetap gregetan. Saudara, gregetan apa? Pengen menaklukkan dia di tangan saya. Pengen sampai dia itu benar-benar nurut, benar-benar jatuh cinta gitu loh sama saya. Terus Tuhan bilang begini, lihat sekarang dalam hidupmu. Saya baru sadar. Saya itu ya kalau sudah dekat sama seseorang dari dulu. Dan orang itu sudah menjadi terlalu baik, terlalu nempel sama saya bosan. Saya nggak tahu bisa bosan gitu. Terus sudah tidak ada lagi gairah untuk mengejar orang itu, untuk mengayomi, untuk mengasihi. Bosan ya. Udah gitu saudara, orang itu yang harus mengejar-ngejar saya, yang harus melayani saya, yang harus saudara ya meneleponin saya. Saya udah tidak ada gairah, bosan, udah terlalu baik, udah bosan, saudara. Dan karena itu Tuhan tidak pernah berikan suami yang seperti itu. Sebaliknya Tuhan selalu berikan suami yang acuh tak acuh, butuh-butuh kagak, saudara ya. Sehingga saya gregetan pengen terus menaklukkan dia. Jadi setiap kali saya ngejar dia, saya yang memberikan servis, saya yang selalu. Dan Tuhan bilang, lihat kan, jadi gairahmu terus ada sampai hari ini. Saya sudah menikah lebih dari 17 tahun. Dan saya masih terus bergairah sama suami saya. Karena saya terus gregetan pengen menaklukkan dia dan belum tertaklukkan, saudara ya. Nah, saudara, tetapi itu hal kecil. Saya tidak kenal diri saya. Sehingga saya meminta sesuatu yang kalau Tuhan berikan, saudara, itu tidak pernah membawa kebaikan. Tetapi Tuhan mengenal hidup saya. Karena itu Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Amin. Ada orang-orang yang tidak kenal dirinya. Mereka pikir kalau mereka kaya, maka mereka akan bisa memberkati pelayanan Tuhan. Padahal Tuhan berkata, tidak bisa nak. Kalau engkau kaya, engkau akan menghancurkan dirimu sendiri. Menjadi sombong, menjadi malas ke gereja, dan menjadi bendahara yang tidak jujur. Karena memakai semua uang untuk kepentingan dirimu sendiri. Saudara, sehingga Allah perlu berurusan dengan kita bertahun-tahun. Membiarkan kita miskin bertahun-tahun. Untuk mencetak sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa orang. Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi Tuhan membuat dia menjadi hamba dan menjadi hamba, pelayan dan pelayan. Dia bilang, kenapa sih? Saya kok tidak naik-naik. Tidak dapat promosi. Ditekan terus bertahun-tahun. Sebenarnya Tuhan sedang mengasihi kita dan berkata, karena kamu tidak kenal dirimu sendiri. Kalau engkau menjadi pemimpin, engkau akan menjadi seorang diktator. Karena banyak pemimpin itu diktator, saudara. Bukan pemimpin yang baik, tetapi pemimpin yang kejam. Yang selalu mau menang sendiri. Dan Tuhan berkata, belum. Sampai aku mencetak hati seorang hamba. Tapi kemampuan seorang pemimpin. Amin. Saudara, ada beberapa lagi yang berpikir, kenapa aku tidak jadiin istri? Padahal aku sudah umurku seperti ini, sudah siap buat menikah. Saudara, pernikahan itu bukan masalah, saudara. Tekan surat kawin selesai. Tapi Tuhanlah yang tahu. Kalau saudara menikah sekarang, mungkin saudara bukan menjadi istri, tapi macan betina di rumah. Dan Tuhan perlu melembutkan kita, sampai kita bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Saudara, saya tidak tahu. Tapi Tuhan kenal setiap kita dengan sangat baik. Amin. Mari belajar mengucap syukur karena Tuhan kenal kita. Berkata terima kasih Tuhan untuk setiap pengenalan-Mu akan kami. Saudara, dia mengenal sampai yang paling dalam. Hal-hal yang tidak pernah saudara tahu. Dia mengenal saudara. Saudara, setiap hari saya semakin kagum dan saya berkata, Tuhan, Engkau mengenal impianku. Engkau mengenal cita-citaku. Engkau mengenal hatiku. Engkau mengenal karakterku. Engkau bahkan mengenal mimpi-mimpiku. Saudara, bayangkan ini cuma soal kecil ya. Saudara, dari kecil saya itu pengen kokoh, saudara. Kalau saya ditanya sama mama saya, umur 3 tahun aja saya masih ingat. Ditanya sama tante saya, kamu pengen punya adik enggak? Saya bilang, adik enggak mau, ngerepotin. Kokoh mau. Saya bilang begitu. Ya enggak mungkin, karena saya anak paling besar. Saudara, mau kokoh mana, saudara ya? Terus semua orang selalu ngomong begini, nantilah kokoh ketemu gede, saudara ya. Kan saudara tahu artinya pacar gitu ya. Saudara, tapi sudah selesai dalam hidup saya. Saudara, karena ada sesuatu, makin besar, saya ini cucu pertama, saudara.
dari saudara opa saya yang banyak sekali. Saudara, ada 15 cucu, saudara. Dan saya cucu pertama. Saudara, saya juga anak pertama dari keluarga saya. Saudara, itu menjadi satu tekanan, beban dalam hidup saya hari demi hari. Saya belajar untuk mengasuh mereka semua, saudara ya, karena kami keluarga besar yang sering kali ketemu dan ketemu. Ayah saya selalu mengajar tanggung jawab, di mana semua pelajaran adik saya, masalah adik saya, itu urusan saya, saudara. Biar bagaimana itu menimbulkan keletihan. Tapi itu terus berlalu, saudara ya, sehingga saya SMA saya selalu menjadi pemimpin, kembali menjadi anak sulung lah rasanya di mana-mana. Kemudian Allah bawa saya ke Belanda dan saya mulai merintis, saudara, satu persekutuan. Saudara, dan semua yang lain itu anak-anak rohani atau adik-adik rohani. Sehingga kembali saya menjadi anak sulung di situ. Saudara, dan itu menjadi letih, saudara. Sampai berapa kali saya selalu, saudara, saya berkata, saya pengen kokoh. Saya capek jadi orang nomor satu. Ada banyak orang pengen jadi orang nomor satu. Tapi karena saya dari kecil sampai besar, saudara, saya selalu menjadi orang nomor satu. Yang selalu harus mengambil keputusan, yang selalu harus menanggung akibatnya, yang selalu harus saudara mempersiapkan segala sesuatu, yang selalu saudara harus mempertanggungjawabkan kepada banyak orang. Saya capek. Saudara, dan saya berkata, saya capek. Saya pengen kokoh. Dan tapi saya tahu itu tidak mungkin terjadi. Nah, mungkin terjadilah, saudara ya, saya sudah besar, sudah jadi hamba Tuhan, sudah begini, sudah menikah dan sebagainya. Saudara, itu tidak mungkin terjadi. Sampai saudara, tahun ini tiba-tiba Tuhan memberikan kakak dalam hidup saya. Saudara, tiba-tiba ayah saya mengangkat anak, saudara. Ya, dan dia menjadi anak sulung dalam keluarga saya. Saudara, dan tiba-tiba saya punya kakak. Pada waktu itu terjadi, saudara. Ya, Bapak Petrus Agung dari Semarang diangkat anak oleh ayah saya. Dan dia menjadi kakak, saudara ya, dalam hidup saya. Mendadak punya kakak, saudara. Punya kokoh gede gendut, saudara ya. Mantap, saudara. Saudara, dan itu kakak persis seperti yang saya mau. Kenapa? Karena saya punya standar buat kakak saya. Saudara, kalau saya mau punya kakak, kakak itu harus jauh lebih rohani dari saya. Kalau saya punya kakak, dia harus lebih gede badannya, tingginya, umurnya, semuanya dari saya. Dan kalau saya punya kakak, saudara, dia harus orang yang lebih pintar, pertimbangannya lebih luas daripada saya. Saudara, kalau saya punya kakak, saya mau dia lebih kaya dari saya, dan saya mau pelayanannya lebih gede dari saya. Itu tidak tahu bagaimana, itu tersimpan di yang paling dalam hidup saya. Saya tidak mau punya kakak yang di bawah saya, tidak mau. Saya mau punya kakak yang benar-benar di atas saya. Dan itu Tuhan beri. Pada waktu Tuhan beri, saudara, itu Maret yang lalu, Tuhan cuma berkata, itu impian dari kamu umur 3 tahun. Aku kenal impian. Kamu tidak pernah minta lagi kan? Tapi dalam hatimu yang paling kecil, setiap kali kamu capek, kamu selalu berkata, seandainya aku punya kakak. Seandainya keputusan tidak selalu harus saya yang ambil, dan seandainya selalu tidak harus saya yang bertanggung jawab buat semuanya. Dan Tuhan berkata, aku kenal impianmu dan aku berikan pada waktunya. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, dia kenal saudara. Dia kenal impian saudara. Dan percayalah, kalau impian itu baik, dia akan berikan pada waktunya. Saudara, impian yang paling konyol sekalipun, kalau itu baik buat kita, dia mengenal. Buat saya impian punya kakak itu impian konyol, karena tidak mungkin. Tetapi Allah bisa berikan. Allah bisa berikan juga buat setiap saudara. Amin. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Saudara, bersyukurlah karena kita ini makhluk yang tidak kekal, tapi kita punya Tuhan yang kekal. Saudara, bersyukurlah karena segala sesuatu dalam hidup kita itu cuma sesaat. Saudara, mungkin saudara berkata, kenapa bisa bersyukur untuk itu? Kalau ada masalah, saudara ingat, masalah itu tidak kekal, masalah itu cuma sesaat. Amin. Kalau saudara punya tanggung jawab, saudara bilang, tanggung jawab ini tidak kekal, tapi cuma sesaat. Supaya saudara tidak menjadi terlalu capek. Kalau saudara punya, saudara ya,
tantangan yang harus saudara hadapi. Saudara harus bilang, tantangan ini tidak kekal, ini cuma sesaat. Karena itu saya akan lakukan sebaik mungkin. Karena kesempatan itu sebentar lagi lewat. Betul? Saudara bersyukurlah. Karena kita ini cuma bayang-bayang. Artinya kita cuma sesaat. Kita ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sebentar. Jadi kalau engkau menderita, menderitalah dengan indah. Dengan mengucap syukur. Dengan tetap berdoa. Karena penderitaanmu cuma sesaat. Kalau engkau sedang berjuang, berjuanglah mati-matian. Karena perjuangan itu cuma sesaat. Saudara, cuma sebentar. Berjuanglah sampai titik tiada penghabisan. Maka engkau akan menikmati hasil perjuanganmu dalam kekal. Saudara, kalau engkau punya, saudara, mimpi, mimpilah yang besar, saudara. Karena mimpi dalam hidup kita cuma sesaat. Saudara, karena itu mimpilah yang besar dan bersama Tuhan, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dan kita akan menerima kemuliaan dalam kekekalan. Amin. Saudara, kalau saudara sedang begitu letih menghadapi banyak anak, suami, istri, kerjaan. Ingat, keletihan itu cuma sesaat. Jadi tetaplah bertahan. Karena saudara akan menerima sesuatu yang kekal. Amin. Saudara mengucap syukur karena kita ini cuma sesaat. Dan segala yang ada dalam hidup kita cuma sesaat. Kalau pikiran saudara bisa begitu, saudara tidak akan menyerah. Saudara tidak akan berhenti. Saudara akan memberikan yang terbaik. Karena saudara tahu, waktu kita cepat berlalu. Semuanya cuma sesaat. Mari kita berdoa.